Sekolah adalah tempat untuk memperoleh pendidikan dengan tujuan menciptakan generasi yang cerdas serta berkarakter baik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di bangsa ini. Terdapat banyak tantangan dan permasalahan yang kerap terjadi di sekolah, seperti kekerasan seksual yang terjadi pada peserta didik, perundungan, serta intoleransi dalam perbedaan agama, suku, dan strata sosial. Menyikapi masalah kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang saat ini sangat marak terjadi, SMA Kristen Barana menerapkan 3 program pencegahan yang bersumber dari diskusi guru, BK, pimpinan sekolah, dan tokoh agama. Program tersebut antara lain, yang pertama, briefing bersama setiap hari Senin. Yang kedua, wali kelas standby dalam kelas bersama dengan anak wali. Dan yang ketiga, kelompok tumbuh bersama. Selamat pagi Bapak Ibu. Briefing kita hari ini saya awali dengan informasi mengenai beberapa kegiatan kita ke depan, termasuk persiapan PPDB dan persiapan penilaian akhir semester. Selanjutnya, evaluasi mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan minggu lalu, serta laporan perkembangan karakter siswa kita. Mungkin ada hal-hal menarik yang kita temui di dalam kelas, atau mungkin saja ada kendala yang kita hadapi selama pembelajaran. Silakan dikemukakan. Saya Ibu Ani. Ya, silakan. Ya baik, Bapak Ibu wali kelas mohon perhatian. Saya sebagai guru mata pelajaran di kelas, khususnya kelasnya Bu Arniati, ada anak yang motivasinya cukup bagus di dalam belajar, khususnya ketika menyelesaikan soal-soal di papan tulis. Dia selalu mendahului angkat tangan dan menyelesaikan. Namun ketika menyelesaikan ternyata kurang tepat, ketika jawabannya tidak terlalu tepat, maka ada interaksi yang kurang bagus atau respon yang kurang bagus dari temannya. Dan temannya ya tertawa, sehingga saya melihat itu berpotensi untuk mengurangi motivasinya. Tolong ketika Ibu Arniati masuk dalam kelas supaya memberi pembinaan secara umum kepada anak-anak bahwa mereka semua mempunyai kesempatan untuk belajar dan tidak ada yang sempurna ketika menyelesaikan soal. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin. Memang saya lihat anak saya di kelas yang satu ini motivasi belajarnya itu cukup bagus. Tetapi akhir-akhir ini memang motivasi percaya dirinya itu berkurang. Mungkin itu sebabnya Pak ya. Saya juga selalu membina anak ini, dan saya berharap bukan hanya wali kelas yang meningkatkan rasa percaya diri anak ini kembali, tetapi juga guru mata pelajaran dan guru BK ketika masuk di kelas untuk kembali meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak ini. Seperti itu Pak Martin, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Martin, Ibu Nia. Mungkin dari teman-teman ada yang ditemui di kelas masing-masing atau di luar kelas. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya Bu Ani. Silakan Pak Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau di kelas saya sejauh ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang atau aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada hal-hal perundungan. Briefing bersama guru-guru setiap hari Senin dilakukan sebagai evaluasi terhadap perkembangan anak berdasarkan program baik yang telah dilaksanakan di sekolah, juga untuk mendeteksi sedini mungkin persoalan yang mungkin muncul di antara peserta didik. Aspek yang dibahas dalam briefing berupa kondisi pembelajaran, praktek baik yang diterapkan dalam pembelajaran, hambatan pembelajaran, dan prestasi yang dicapai siswa dalam seminggu. Sharing dan diskusi dari para wali kelas bersama guru-guru mata pelajaran dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melihat kemungkinan masalah yang dapat terjadi sehingga dengan mudah dan cepat diambil langkah pencegahan. Wali kelas standby dalam kelas bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara wali kelas dengan anak walinya. Wali kelas berada di dalam kelas saat tidak memiliki jam mengajar di kelas lain. Saat berada dalam kelas, maka wali kelas akan memiliki kedekatan dengan anak walinya sebab memiliki banyak waktu untuk melihat perkembangan anak walinya.
Selain itu, siswa juga dapat berkonsultasi dengan wali kelasnya yang berperan sebagai sahabat dan orang tuanya di sekolah. Saya datang Bu sering ini Bu, ada pertanyaan Bu. Karena saya juga melihat di sini Bu, merasa susah saat belajar Bu. Susahnya bagaimana? Agak susah memahami pelajaran yang sudah diberikan biasanya Bu. Kalau Evan pulang sekolah, kegiatannya apa? Biasanya habis makan langsung tidur Bu. Jadi setelah itu buat apa lagi? Habis itu mandi Bu, habis mandi siap-siap belajar malam Bu. Belajar malam pakai gimana? Nah, itu nih Bu, kalau belajar malam biasanya ada godaan Bu untuk membuka yang lain. Jadi kalau belajar malam biasanya Evan akan dapat godaan. Ya, Bu. Nah, godaan seperti apa yang di? Kalau itu nih Bu, saat belajar buka YouTube, tiba-tiba ada lagi cara bermain Mobile Legend di dalam YouTube Bu. Jadi itu dinonton lagi. Iya, Akhirnya tidak belajar. Iya Bu. Kalau saran ibu supaya lebih memahami lagi materi yang disampaikan guru di sekolah, itu kalau pulang sekolah istirahat dulu 1 jam, kemudian diulang kembali pelajaran yang diberikan gurunya sekitar 30 menit lah. Nah, setelah itu persiapan untuk masuk di belajar malam. Nah, kalau belajar malam itu memang betul-betul diulangi kembali materi yang disampaikan. Kalau tidak dimengerti kan ada teman-temannya yang lebih paham duluan dan kan misalnya Evan bisa memahami, itu bisa ditanyakan ke mereka. Dan kalau godaannya tadi misalnya dari laptop ya, cara bermain FF atau apa bermain game yang lebih pandai lagi itu disingkirkan dulu ya. Nanti kalau waktu luang untuk istirahat, nah tidak apa-apa sekali-sekali ya. Tapi kalau belajar malam itu memang diulang kembali materinya dan ditanyakan ke temannya materi yang jadi betul-betul dipergunakan belajar malam yang lebih baik. Oke Bu, jadi mulai hari ini nanti malam Bu, saya akan lebih semangat lagi belajar Bu. Jadi lebih fokus lagi belajar Bu. Terima kasih Bu. Oke, semangat Evannya. Oke Bu. Kelompok Tumbuh Bersama atau KTB adalah komunitas untuk belajar, bersekutu, menginjil, dan bermisi. Kelompok Tumbuh Bersama adalah strategi pemuritan dari pola pembinaan kelompok kecil yang dimana pesertanya belajar nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Alkitab yang relevan dengan kondisi yang dihadapi pesertanya. Tema KTB kita pada sore hari ini adalah perlindungan kekerasan seksual dan intoleransi. KTB bertujuan untuk mengenal Tuhan lewat firman, dalam persekutuan, memiliki komunitas yang saling mendukung, berbagi, dan mengasihi. Dalam KTB, guru tidak memposisikan diri sebagai seorang pengajar, melainkan menjadi mentor, dan siswa akan menjadi mentee. Melalui KTB, siswa dapat berbagi cerita dengan mentornya, mengungkapkan masalah-masalah yang dialami, untuk kemudian diberikan penguatan dan motivasi untuk tidak patah semangat. Siswa saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan mendoakan sekolah, terciptanya keakraban dan iklim positif di antara peserta didik. KTB dapat dilakukan di dalam kelas, ataupun secara outdoor, di mana siswa dapat bernyanyi, sharing, bermain games, ataupun berdiskusi. Baiklah anak sekalian, pada sore hari ini Bapak akan memberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada siswa yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Pak, saya mau bertanya Pak. Di games ini kan kita sudah diajar untuk saling menghargai dan saling bekerja sama meskipun ada perbedaan. Nah, di dalam kegiatan tersebut biasanya kan terdapat konflik. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi konflik tersebut? Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah memberikan pertanyaan, dan kepada teman-teman ada di sini, adakah kira-kira bisa membantu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan teman kalian tadi? Silakan. Pak, saya mau membantu menjawab pertanyaan dari teman Cesar, Pak. Ya silakan Abadi. Jadi perbedaan itu mungkin ini berdasarkan pengalaman saya pribadi.
Jadi perbedaan itu kita memandang perbedaan itu mungkin harus dari sisi positif saja. Mungkin ada beberapa hal negatif dari perbedaan itu, namun kita memandang hal yang positifnya saja itu bisa menjadi batu loncatan untuk motivasi bagi kita sendiri. Karena sesungguhnya perbedaan itu bukan hal yang negatif, tapi hal yang indah jika kita bisa rawat dengan baik. Makanya itu sebaiknya kita mengganti kata intoleransi menjadi toleransi. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Kan saya sering melihat kasus-kasus perundungan di media sosial Pak, di sekolah-sekolah luar sana. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi kasus-kasus perundungan tersebut? Pak, saya mau coba jawab Pak. Ya silakan Ari. Mungkin agar kita bisa terhindar dan mungkin perundungan ini bisa hilang, kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati Pak. Kita harus saling bisa membantu satu dengan yang lain. Mungkin begitu Pak. Anak-anak sekalian, ya sebelum kalian kembali ke asrama untuk melanjutkan kegiatan dan KTB kita pada hari ini, untuk minggu depan Bapak akan memberikan tugas kepada kalian melakukan 50 kegiatan baik selama seminggu, itu di asrama maupun di sekolah. Barana itu sekolah yang keren. Selain sekolahnya juga keren, Barana memiliki satu program yang bisa membuat saya menjadi lebih dewasa, yaitu kelompok tumbuh bersama atau sering disebut KTB. Jadi KTB menurut saya itu sangat penting karena kita selaku siswa diajak untuk lebih tumbuh lagi, berkembang di dalam iman, perkataan dan perbuatan, terlebih dalam kehidupan kita. Apalagi kan anak beranak sekarang kan di asrama, jadi bagaimana kita berinteraksi dengan teman kamar, orang lain, guru, siswa, staf. Nah, dari situ kita diajar untuk saling mengasihi. Selain ketiga program tersebut, upaya lain dari SMA Kristen Barana untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi ialah adanya layanan bimbingan dan konseling baik secara individu maupun berkelompok. Adapun bidang layanan bimbingan dan konseling meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan ini terbuka setiap hari bagi siswa yang membutuhkan. BK merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengungkapkan kondisinya secara asertif dan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dari sisi psikologis peserta didik. Di kelompok tumbuh bersama, wali kelas standby di kelas, briefing guru setiap hari Senin merupakan praktik baik untuk mencegah kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di SMA Kristen Barana. Mari kita perangi kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di sekitar kita demi masa depan yang lebih baik. SMA Kristen Barana, bebas kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.